Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya Muhammad Amar Ramadhani, Saya Bambang Arianto. Dan saya Muhammad Haji. Jadi di sini kami membuat video yang membahas tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka. Ruang lingkup pembahasan kami ada di kelas ke-7 dengan mengambil tema yang kedua yaitu keberagaman lingkungan sekitar, dan kami membahas subtema yang ketiga yaitu pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Dari penjelasan sebelumnya tentang CP, setelah kita mengetahui CP dari tema yang kita bahas, ada turunan dari CP, yaitu tujuan pembelajaran. Sebelum kita menentukan TP atau tujuan pembelajaran ini, ada hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu rumus dalam menentukan TP atau tujuan pembelajaran, yaitu rumus ABCD. A itu adalah audience atau peserta didik, B itu adalah behave sama dengan KKO atau kata kerja operasional, C itu adalah kondisi, dan dalam kondisi itu ada tiga: sebelum, sedang, sesudah, atau setelah. Dan yang terakhir adalah D atau degree. Degree ini adalah kualitas dari behave atau B. Baik, selanjutnya yaitu setelah mengetahui rumus dalam menentukan TP, kita perlu mengetahui tingkatan dari CP, atau apabila kita kaitkan dengan teori taksonomi Bloom tentang tingkatan kognitif terbagi menjadi 6, yaitu C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C1 adalah mengingat, C2 adalah memahami, C3 adalah mengaplikasikan, C4 adalah menganalisis, C5 adalah mengevaluasi, dan C6 adalah membuat atau menciptakan. Setelah mengetahui kedua hal tersebut, kita perlu mengetahui tingkatan dari CP pada tema yang kita bahas, yaitu memahami hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik dan cara masyarakat beraktivitas. Apabila kita kaitkan dengan teori taksonomi Bloom, memahami itu tergolong pada C2. Jadi TP yang kita buat harus sama dengan tingkatan CP, yaitu tingkatan C2 atau memahami. Setelah mengetahui semua hal tersebut, barulah kita dapat menentukan TP dari CP yang kita bahas yang berhubungan dengan materi pada subtema yang ketiga, yaitu pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Jadi, TP yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dan karakteristiknya. Sebelum kita lanjut, kita bedah terlebih dahulu TP yang pertama ini. Setelah mengikuti pembelajaran, apabila kita hubungkan dengan rumus sebelumnya, itu rumus ABCD, setelah mengikuti pembelajaran, itu termasuk pada C atau kondisi, yaitu ada kata setelah. Kemudian peserta didik ini termasuk A, audience. Kemudian mampu menjelaskan ini termasuk pada behave, sama dengan KKO, kata kerja operasional. Tingkatan mampu menjelaskan ini tergolong pada tingkatan C2, yaitu memahami. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dan karakteristiknya, itu termasuk degree atau kualitas dari behave. Kemudian TP yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengelompokkan berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi beberapa pilar. Kita bedah kembali. Setelah mengikuti pembelajaran itu termasuk kondisi atau C, peserta didik itu termasuk audience atau A, mampu mengelompokkan itu behave sama dengan KKO, kata kerja operasional, dan tingkatannya itu sama dengan TP sebelumnya, yaitu tingkatan C2 atau memahami. Selanjutnya, berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi beberapa pilar, itu termasuk degree atau kualitas dari behave. Kemudian TP yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengorelasikan antara hubungan satu pilar dengan pilar lainnya. Sama seperti sebelumnya, kita bedah kembali. Setelah mengikuti pembelajaran, itu termasuk kondisi, peserta didik itu termasuk audience, mampu mengorelasikan itu termasuk behave sama dengan KKO atau kata kerja operasional. Mampu mengorelasikan, kita tekankan pada kata mengorelasikan. Mengorelasikan ini termasuk pada tingkatan C4, yaitu menganalisis. Kemudian antara hubungan satu pilar dengan pilar yang lainnya itu adalah degree.
atau kualitas dari behave. Selanjutnya, TP yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu memahami faktor yang menyebabkan kelangkaan kebutuhan manusia. Baik, kita bedah kembali. Setelah mengikuti pembelajaran, itu termasuk rumus C atau kondisi, dan peserta didik itu adalah audiensnya. Mampu memahami itu adalah KKO, dan tingkatannya itu tingkatan C2. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan kelangkaan kebutuhan manusia itu termasuk degree atau kualitas dari behave. Dan TP yang kelima, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis risiko atau dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya dan dapat mengemukakan langkah pencegahannya. Kita bedah kembali, setelah mengikuti pembelajaran itu termasuk dalam kondisi. Peserta didik itu termasuk audiens, mampu menganalisis itu termasuk dalam kata kerja operasional atau BF. Kata menganalisis ini termasuk dalam C4, dan risiko atau dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya dapat mengemukakan langkah pencegahannya itu termasuk degree atau hasil dari behave.